Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Wa qala aidan fi ayatin ukhra yutil hikmata may yasha wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa qala aidan fi hadisin akhar man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Alian Negeri 21 Jakarta Bapak Samsyudil MPD, para wakil tidak terlupakan KTU MAN 21 Jakarta Bapak Sopyan Dali SPD, para wakil di segala bidang ya yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim serta mahabbah saya kepada beliau-beliau. Juga para dewan guru, siswa-siswi MAN 21 Jakarta yang saya cintai, yang saya banggakan, segenap sivitas MAN 21, ya tenaga pendidik dan pendidikan, yang insya Allah pada pagi ini, ya Allah muliakan kita. Amin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, juga atas limpahan karunia nikmat, baik nikmat sehat walafiat maupun nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita, itu kajian kitab Ta'al Mutalim. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan, dan Allah beri kemanfaatan serta keberkahan dari apa yang kita pelajari. Juga tidak terlupakan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehariban junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, bukan hanya mengaku sebagai umat, tetapi diakui sebagai umatnya. Maaf, tadi kemut ya. Bagaimana? Sudah dengar kembali? Sudah? Sudah Pak. Ya. Lanjut ya, sebelum kita mulai kajian kita,
marilah kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu ya buat saudara kita Bapak Ahmad yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita mohon kepada Allah ya, para siswa-siswi yang kurang sehat, keluarga kita yang kurang sehat ya, wabil khusus Pak Ahmad yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berkesehatan agar bisa berkumpul lagi bersama kita. Al-Fatihah bin niyati syifan ajilan wa ila adat nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya. Amin. Suaranya. Maaf, keluar masuk. Udah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hadratis Syekh Ahmad Zarnuji. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil mubarakati syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat ta'zimil wajibi, bagi yang memegang kitab buka halaman 19 ya, bait kedua paling atas itu ya, baris yang kedua, baris yang pertama ya, bukan yang kedua, yang pertama halaman 19. Wa minat ta'zimil wajibi, wajibnya enggak ada gitu ya, punya itu dibuang di awal di muka itu wa minat ta'zimil wajib, tapi di sini wa minat ta'zimi saja. Wa minat ta'zimi ayu jawida kitabatal kitabi, dan termasuk mengagungkan ya, ayu jawida kitabatal kitabi, bahwasanya memperbagus tulisan kitab, memperbagus tulisan. Wala yukormito, dan jangan dan tidak mengkaburkan ya. Wayatruk al-hasyata, dan meninggalkan ya catatan pinggir dalam kitab yang membuat cemar, yang membuat kotor itu ya. Fiha, di dalam kitab, illa inda darurati, kecuali ketika darurat ya. Ini nanti ada tujuannya kenapa ya, termasuk tulisan ya, merupakan takzim ya, pengagungan ya. Jadi tulisan yang rapi, tulisan yang bisa kebaca itu ya, termasuk tulisan kitab. Karena kalau kaca kan jelek, tidak terbaca, nanti suatu saat itu ya kita mengulanginya lagi tuh lupa dengan tulisan sendiri, nggak bisa kebaca gitu ya. Jadi percakaplah tulisan ketika memaknai kitab atau menulis lah. Bahasanya kalau pelajar itu di sekolah itu ya, tulisan yang bagus di buku ya. Kalau ini kan karena kita membahas masalah kitab ya, memperbagus tulisan. Kecuali dalam keadaan darurat. Nah, darurat di sini seperti apa? Contoh misalnya ada orang baru
mempelajari kitab kuning ya. Mereka tidak mengetahui harakatnya dan tidak mengetahui artinya. Ya silahkan, itu darurat. Tapi bacaan tersebut yang bisa dibaca, gitu ya. Paling tidak dibaca oleh diri sendiri, gitu ya, karena kita yang mengartikan atau yang menulis tulisan tersebut. Gitu. Lanjut, waro'a Abu Hanifah katiban. Waro'a dan melihat Abu Hanifah, siapa Imam Abu Hanifah, katiban kepada seorang penulis, katib. Yukormitu fil kitabati, ya yang jelek fil kitabati dalam tulisannya. Fakola, maka berkata Abu Hanifah, la tukormit khotoka, jangan kau perjelek tulisanmu, li'annaka, karena bahwasanya kamu, in ista tandam, ini in ista, jika kamu hidup, tandam, tandamu itu ya, bisa tandam, bisa tandamu nih. Wa in muta tustam, dan jika kamu mati dicerca. Ini. Kalau kita kaji dari ilmu sorof, ista itu ya. Ista itu sebetulnya kalau tidak ada ta domir mutaharik itu fi'il amr, ish kariman aumut syahidan. Dia hidup mulia atau mati syahid. Nah, karena di sini ada ta domir mutaharik, maka ini fi'il madi bukan fi'il amr. Dari asa ya isu, ish gitu ya. Ini fi'il madi kemasukan domir mutaharik, in ista itu ya. Jika engkau hidup, tandam. Nah, ini tandam ini sebetulnya kalau kita lihat dari in syarat seharusnya istanya itu harusnya fil mudhari juga. Itu makanya boleh dibaca tandam, bisa baca tandam. Bisa dibaca dua, bisa tandam, bisa tandamu. Kalau isnya itu fi'il mudore, maka harus jazm dua-duanya itu loh. Karena di sini fi'il amr, fi'il madi, memasukkan domir mutaharik, maka jawabnya itu ialah boleh baca sukun, artinya tandam, bisa tandamu, itu fi'il mudore. Wa in mutta, dan jika engkau mati, tustam, bisa tustamu, kamu dicerca gitu loh. Akibat tulisan yang jelek itu ya. Jadi kita masih hidup dikatain, kalau udah mati, iya nanti dicerca. Nah, tulisan siapa itu jelek? Almarhum si anu, jelek buat tulisan. Nah itu ya. Jadi harus memperbagus tulisan. Ya, kalau kajian nahunya dari ish itu ya asa yang isu, ish itu kan. Fil amrnya ish ya. Jadi dari fil madinya asya. Ini kalau yang belajar bina ya namanya bina misal. Jadi asya yang isu is berarti asalnya ayasya gitu ya. Kayak kola. Kola asluhu kuala ala wazni fa'ala ubdilatil waw alifan ditaharukiha bada fatatin mutasilatin gitu ya. Jadi kola aslu kuala berarti asa asalnya ayasa. Saya seperti sona asalnya soana. Lihatnya di mana? Lihat di lihat di masdar. Kalau melihat asal kalimat kola yakulu kaulan, jadi koala. Sona ya sunu saunan, asalnya soana. Ba'ah ya bi'u bay'an, asalnya baya'ah. Asa yang isu aisan, ayasa, asalnya. Jadi karena bina misal, waidahnya itu iza taharrokatil waw wal waw, iza taharrokatil waw wal ya'u ba'da fatatin mutasilatin, fi kalimatnya ubdilat alifan mislu sono ba'a asluhu suwana wa baya'a itu ya kalau di sorofnya. Lanjut ya. Yakni maksudnya iza sikhta, ya apabila engkau tua, wa da'ufa basaruka, dan lemah pandanganmu, nadimta ala zalikal fi'li,
maka kamu menyesal atas perbuatan itu. Kenapa dulu saya tidak menulis yang rapi, sehingga ketika masa tua dibutuhkan, ya masih bisa terbaca gitu. Karena tulisan jelek setahun 2 tahun mungkin masih bisa. Pas sudah tua, pandangan sudah mulai kabur, ya maka tidak terbaca, menyesalah ya, catatan ilmu itu ya, ilmu yang kita catat itu tidak jelas gitu ya. Jadi mulai sekarang ya perbaguslah tulisan ya, agar di masa tua nanti itu ya bisa terbaca. Tahu kalau anak sekarang pelajaran masih di buku enggak? Kalau saya masih di pondok itu masih ada sampai sekarang catatan saya waktu kuliah, apalagi waktu ngaji. Waktu kuliah saya catatannya masih ada. Kadang kalau lagi rindu ya saya buka gitu, saya lihat dulu nih saya lagi di mahasiswa. Ya. Tahu anak sekarang, mudah-mudahan aja mengikuti apa yang diajarkan oleh Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Ya. Wa ukiya ani Syaihil Imami Muhammad Majduddin As-Sarhaqi. Ya. Wa ukiya dan dihikayatkan ani Syaihil Imam dari Syekh lagi Imam Muhammad Majduddin ya. Imam Muhammad Majduddin As-Sarhaqi rahimallahu yang mudahan berahmatku kepada Syekh Allah siapa Allah. Anau bahwasanya Syekh Kola berkata, ma kormitna nadimna ya, wama intakhobna nadimna, wama lam nukobil nadimna. Ini perkataan Syekh ya, Muhammad Majduddin. Saya menyesal itu tidak menulis bagus. Kalau di sini kami menyesal tidak menulis bagus. Dan kami menyesal ya menulis terlalu singkat, terlalu ringkas. Walam nuqabil nadimna dan tidak membandingkan kepada tulisan yang lain ya. Ini penyesalan Syekh Majduddin ya. Tentang tulisannya kurang bagus ya, terlalu simpel gitu. Terus juga tidak membandingkan dengan kitab yang lain, maka Syekh menyesal. Lanjut ya. Wayan bagi dan seyogianya ayyakuna taktiul kitabi murabba'an. Wayan bagi dan seyogianya ayyakuna bahwasanya ada pencarim itu taktiul kitab ya. Taktiul kitab itu memotong ya, memotong kitab itu bahasanya itu yang membuat ya. Murabba'an membuat catatan itu ya seperti buku yang sekarang. Kalau dulu barangkali para ulama itu ya mereka mencatat misalnya bukan di lembaran semacam ini itu ya. Sehingga bentuknya bermacam-macam. Kalau kita sekarang kan sudah jelas ya, segi 4 itulah buku bahasanya itu. Kalau dulu barangkali belum seperti ini sehingga diatur supaya mudah ya murabba'an segi 4. Kenapa? Fa'innahu taktiu Abi Hanifata, karena bahwasanya yang memotong siapapun Hanifah rahimahullah taala wa huwa aisaru ya itu lebih mudah ila rafi wal wad'i, lebih mudah mengangkat dan meletakkan wal mutolati dan mutolaah ya. Sekarang gini aja, kalau kita mutolaah kalau yang sudah ada itu sempat enak tinggal ngebet doang. Kalau dulu barangkali masih lembaran terpisah sehingga bermacam-macam, artinya numpuknya sembarangan sehingga ketika kita mencari satu masalah sulit gitu loh. Kalau sekarang kan tidak, ya sudah satu sudah dibendel, yang kedua sudah berbentuk segi 4 gitu ya. Jadi lebih mudah itu menurut Imam Abu Hanifah kalau persegi 4 itu. Lanjut ya, wayan bagi alla yakuna fil kitabi syai'un minal humrati. Wayan bagi dan sepatutnya, seyogianya, sepantasnya
alla yakuna fil kitab, bahwasanya tidak ada di dalam kitab itu syai'un, sesuatu, minal humrati, dari berwarna merah. Artinya tinta merah ya. Jangan mengartikan kitab itu dengan tinta merah. Menulis juga jangan mencatat ilmu jangan pakai tinta merah. Ya, kecuali ada hal-hal yang penting gitu ya. Misalnya contoh kalau menulis rapot nilainya di bawah KKM kali merah gitu ya. Jadi masalah. Tapi kalau untuk mencatat ilmu ya itu jangan pakai tinta merah. Fa'innaha, maka sesungguhnya tinta merah itu sani'ul falasifati, ialah perbuatan orang filsafat. Ya. La sani'us salafi, bukan perbuatan ulama salafus soleh. Itu ya. Jadi sampai segitunya ulama ya, itu perbuatan orang filsafat. Sehingga warna merah itu ya tidak dipergunakan untuk mencatat ya pelajaran. Wa min masyaikhina, dan sebagian dari guru-guru kita, syekh kita, man karya istimalal murakabil ahmar, itu orang yang enggan menggunakan kendaraan yang berwarna merah. Ya. Jadi sampai segitunya, sampai kendaraan pun ya di antara syekh-syekh kita itu yang tidak suka dengan warna merah. Karena warna merah itu identik dengan ya filosof, orang filsafat. Lanjut ya. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syurakai, dan termasuk mengagungkan ilmu itu adapun mengagungkan temannya guru dia. Wa may yata'allamu minhu, dan orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Jadi bukan hanya gurunya saja, temannya, anaknya, keluarganya guru itu harus ya dihormati. Ya. Yang duluan kan ada kisahnya ya. Ketika ada anak gurunya sedang bermain, sementara saya itu lagi sedang ada kajian ilmu. Ketika melihat anak gurunya lewat, dia berdiri ya untuk menghormati anak gurunya tersebut. Ini sungguh halus kitab ini ya, pembahasannya halus. Halusin apa? Ya kita sebagai murid itu benar-benar diajarkan cara memperoleh ilmu yang manfaat dan berkah. Tinggal kita yang mau mengamalkan. Wa tamalluku mazmumun illa fi thalabil ilmi. Adapun merindukan itu mazmumun, ialah tercela. Ya, illa fi thalabil ilmi, kecuali dalam rindu di dalam menuntut ilmu. Jadi kerinduan itu tercela kecuali kalau rindu dalam menuntut ilmu. Iya. Ini. Wa innahu, maka sesungguhnya yang bagi sepantasnya ayatamallaqo li ustazihi wa syurokaihi, ia merindukan ya kepada ustadznya dan teman-temannya. Contoh misalnya saya lah pribadi, misalnya contoh pribadi, saya pernah belajar di Situbondo. Saya rindu kepada teman-teman saya selama menuntut ilmu di sana, ya yang teman sekelas, teman kuliah, teman seasrama, teman sepergaulan. Sekian tahun tidak ketemu, saya merindukan. Juga termasuk guru-guru yang mengajarkan segala macam disiplin ilmu, itu masih ingat. Apakah mereka sehat, ya? Apakah mereka dalam keadaan baik-baik saja, gitu. Terkadang terlintas seperti itu, kangen ketika saya dididik oleh mereka, gitu.
Di pesantren kangen juga kepada kiai itu yang telah mendidik saya di sana dalam pesantren. Ternyata juga di kitab Ta'limut Ta'lim seperti ini pembahasannya. Ayat tamallaqal ustazi wa syarakahi liyastafida minhum, ya agar berfaedah minhum dari mereka. Berfaedah. Jadi apa ya? Bukan hanya secara zohir saja sebetulnya. Ada secara rohani ya, yang mendalam ya, yang menyatu. Karena pernah bergaul bersama mereka. Begitu juga antara guru, ya guru dengan murid. Ya secara zohir sekarang ya badan lah istilahnya kita jarang ketemu, tapi secara rohaninya itu menyatu ketika kita misalnya mengajar di kelas-kelas gitu ya, misalnya melalui PJJ, mungkin kita hanya bisa bertatap muka lewat ya virtual ya, tapi secara rohania itu guru itu ya dekat sekali, dekat, sehingga bisa dikatakan kalau kita berdoa itu terlintas kepada murid-murid, disertakan. Bukan hanya keluarga, bukan hanya saudara, bukan hanya seagama, seiman, tapi yang lebih dekat lagi itu ialah murid. Lebih dekat. Ya. Lanjutnya, wayan bagi litolibil ilmi, dan seyogianya bagi pencari ilmu ayastami al ilma, bahwa saya mendengarkan kepada ilmu wal hikmata dan hikmah, bitta'zimi dengan ta'zim, wal hormati dan hormat. Jadi pencari ilmu itu harus mendengarkan, ya misalnya guru menjelaskan ilmu, yaitu ya mendengarkan, jangan main-main, juga bisa mengambil hikmahnya dari penjelasan guru tersebut dengan ta'zim ya dan hormat. Ya. Contohnya seperti apa? Ya kalau di kelas, kalau misalnya atau PJJ juga, kalau guru sedang menjelaskan, ya jangan ngomong gitu loh. Walaupun ya kita virtual, gitulah anak kalian ya. Ketika dalam pembelajaran ini, guru ini kan hanya wasilah atau mediator. Yang menentukan itu kan Allah, gitu ya. Allah yang menentukan keberhasilan ya kalian. Guru itu hanya wasilah. Tidak ada satu orang guru pun, ya tidak ada seorang ustadz pun, kiai pun yang membuat murid itu pintar. Ya, tidak ada. Karena itu hak Allah yang membuat para murid ya pintar. Ya, kita hanya wasilah saja. Wasilah, tapi yang menentukan keberhasilan, yang menentukan kepintaran itu ialah Allah, gitu ya. Jadi ketika kalian PJJ virtual Google Meet ya, menggunakan Google Meet misalnya pembelajaran, guru itu tidak mengetahui persis apa kalian itu tidur, walaupun di situ ya kamu masih ada di Google Meet tidak keluar. Apakah kamu tidur, apa kamu tinggal, itu nggak tahu gitu ya. Tapi ingat, ada yang maha tahu gitu loh. Yang menentukan keberhasilan kalian itu ya Allah gitu ya. Sehingga ketika kamu menerima pelajaran, artinya melerlah, tidak mengikuti, kamu hanya on saja ikut Google padahal orangnya tidur, padahal orangnya main kemana. Ingat, yang menentukan keberhasilan itu ialah Allah.
Allah Maha tahu. Jadi Allah memberikan keberhasilan itu juga melihat usaha kamu, kebenaran kamu, kesungguhan kamu. Apakah kamu itu sungguh dalam mempelajari atau tidak? Bukannya guru, gitu ya. Makanya perlu disadari ya kalian itu. Ya mungkin kalau tatap muka kelihatan misalnya, tapi kalau virtual ini nggak kelihatan. Tatap muka maupun virtual tetap yang menentukan keberhasilan, yang membuat kamu pintar itu, yang menentukan kamu pintar dia Allah, gitu ya. Jadi ketika kamu tidak mengikuti pelajaran, walaupun gurunya tidak tahu, guru tidak tahu ini, tinggal tidur saja. Tapi Allah Maha tahu yang menentukan keberhasilan. Bisa jadi kamu nggak berhasil seperti itu, padahal kata gurunya ini ada masih ikut Google. Padahal orangnya tidur. Padahal orangnya kemana gitu ya. Nah, itu ya. Ingat, ada Allah gitu ya. Jadi keberhasilan kalian ya tergantung ya usaha dan jerih payah kalian. La tanalul izzata illa bimururil baliyati. Kamu tidak akan memperoleh kemuliaan kecuali dengan berturut-turutnya cobaan. Kalau makalah yang lain, waman talabal uluma bi ghairi kaddin sayudrikuhu matasyabbal ghurab. Kamu tidak akan memperoleh ilmu ya. Kamu tidak akan memperoleh ilmu dengan tanpa susah payah ya. Sampai burung gagak ya berwarna putih gitu ya. Kalau sekarang burung gagak kan hitam. Walaupun awal ceritanya gagak itu warnanya putih. Ya. Itu nggak bakalan dapat gitu ya. Karena biwedikadin atau bimururil baliyati itu ya, dengan banyaknya ujian dan cobaan, coba rasakan. Ada nggak sih ujiannya di dalam mencari ilmu? Banyak. Gitu. Di antaranya ya males lah, segen, boring gitu ya, ngantuk. Itu kan termasuk ujian. Bagi penuntut ilmu harus dilewati itu. Untuk memperoleh ilmu yang manfaatnya itu harus dilewati. Lanjut ya. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan, sekalipun ia mendengar satu masalah wa kalimatan wahidatan dan satu kalimat, alfa marrotin 1000 kali. Kila ya dikatakan malam yakun ta'zimuhu pada alfi marrotin kata azimihi fi awali marrotin falaisa bi ahlil ilmi. Saya ulang ya, wa in sami'a mas'alatan wahidatan, sekalipun mendengar satu masalah, wa kalimatan wahidatan dan mendengar satu kalimat, alfa marrotin 1000 kali, kila malam yakun ta'zimu, dikatakan orang yang tidak mengagungkan, tidak tazim pada ilmu, pada alfi marrotin, setelah 1000 kali, kata azimi seperti mengagungkan ilmu fi awali marotin pada pertama kali, falaisa bi ahlil ilm, maka bukan termasuk ahlinya ilmu. Ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada guru mengulang-ulang pelajaran sampai 1000 kali bahasanya berkali-kali sehingga kalian itu merasa bosan, itu mulu itu ya. Jangan gerutu, terima saja gitu ya. Ya, harus mendengarkan. Biar kamu sudah pandai banget, bahasanya begitu ya. Sudah pandai banget, yang lain belum bisa kamu sudah pandai. Ketika guru menjelaskan, kamu sudah pandai akhirnya main-main. Hanya untuk kata kamu itu, saya sudah tahu, biar buat yang lain saya belum tahu. Nah ini. Ya. Padahal pertama kali kamu belum tahu, itu kamu sangat tekun sekali mempelajarinya, mendengarkan Ustadz menjelaskan sampai kamu dapat. Ketika pelajaran itu diulang atau materi itu diulang, padahal kamu sudah tahu, tetap kamu itu harus ta'zim, ya harus mendengarkan guru dia. Karena apa? Kamu kalau tidak ya
takzim pertama kali, seperti pertama kali kamu mendapatkan, kamu bukan digolongkan orang yang ahli ilmu, gitu ya. Misalnya begini, dulu kita masih SD itu belajarnya misalnya matematik 2 tambah 2 gitu ya. Hasilnya berapa? 4. Terus ada pelajaran semacam itu gitu loh. Jangan kita tidak mendengarkan. Intinya itu ialah ya perkataan ustadz itu ya, perkataan guru itu loh. Walaupun kita sudah tahu gitu ya. Terkadang duluin lagi gitu ya. Duluin karena dia sudah tahu, dia duluin aja itu gurunya. Itu termasuk ya tidak mengagungkan, ya tidak takzim gitu ya. Seharusnya dengarkan saja, ambil hikmahnya gitu ya. Lanjut ya, wayam bagi li talibil ilmi binafsihi. Wayan bagi li talibil ilmi alla yakhtaro nau'a ilmi binafsihi gitu ya. Wayan bagi dan seyogianya sepantasnya li talibil ilmi bagi pencari ilmu alla yakhtaro bahwasanya tidak memilih ya pencari ilmu itu nauma ilmi binafsihi ya macamnya ilmu ya dengan sendirinya saja gitu ya. Jangan melakukan itu. Bal yufawidu amrohu ilal ustaz, bahkan menyerahkan perkaranya itu kepada ustaz, gitu ya, kepada guru. Gitu. Maksudnya apa? Misalnya begini, kamu nanti mau kuliah misalnya, lulus kelas 12. Nah, kamu bertanya ya kepada guru, kira-kira yang cocok itu apa saya, kan itu ya. Kira-kira mapel apa, jurusan apa gitu loh. Itu ya. Jangan hanya memutuskan diri, ya, memutuskan diri sendiri saja, gitu ya. Coba minta pertimbangan kepada guru, gitu ya. Kira-kira saya misalnya jurusan agama, gitu ya. Jurusan agama nanti kuliah, masuk di politeknik, misalnya cocok apa kagak, kan gitu. Itu harus menanyakan guru. Ya. Fa'innal ustazah, maka sesungguhnya guru qad hasolahu tajarubu fi zalika. Qad hasolahu sungguh ya berhasil lahu pada ilmu itu atajarubu ya pengalaman. Karena guru itu berpengalaman fi zalika pada masalah itu. Masalah perkara ya, perkara ilmu, perkara murid yang sesuai itu kemana ya. Untuk melanjutkannya kemana gitu ya. Waropa mayam bagi likuli ahadin, dan mengetahui sesuatu yang layak di kuliah hadin bagi setiap seorang. Wa mayaliku, dan sesuatu yang patut ya bitobiatihi, dengan tabiatnya murid. Jadi guru itu mengetahui, nah bahasanya beginilah. Guru itu mengetahui anak yang cerdik, anak yang pintar, anak yang kreatif, anak yang misalnya yang pengetahuannya kurang, yang sedang-sedang saja, itu guru itu tahu gitu. Misalnya yang pintar baca Quran yang mana, yang pintar berbicara atau pidato yang mana gitu loh. Itu guru tahu gitu ya. Jadi sehingga nanti ketika menempatkan suatu misalnya ada perlombaan misalnya, itu guru sudah mengetahui, oh ini pinter pidatonya, maka ikut lombakan pidato gitu ya. Oh ini pinter baca Al-Qur'annya, qori'nya, ya lombakan ya. Masalah apa dah? Musabaqah ya Al-Qur'an. Oh ini pinter misalnya di matematik, ikut lombakan di matematik dan seterusnya. Guru mengetahui itu. Jadi ketika meletakkan sesuatu itu ya tepat, karena memang sudah
dia kuasai di bidang ini, di bidang itu. Gitu. Lanjut, wa kana Syekhul Imamul Ajallu al-Ustaz Syekhul Islami Burhanul Haqqi Waddin rahimahullah ta'ala yaqul. Wa kana Syekhul Imamu, dan ada siapa Syekh lagi Imam Al-Ajallu yang agung, yang besar, al-Ustaz, ya, Ustaz juga, Syekh juga, macam Syekhul Islam, ya, Burhanul Haqqi Waddin rahimahullah ta'ala yaqulu, berkata, karena talabatul ilmi fi zamanil awali, ada ya pencari ilmu pada zaman yang pertama, yufawiduna umurahum, mereka menyerahkan ya perkara-perkara mereka ya bita'allumi ya ila ustazihim, di dalam masalah ilmu itu ya ila ustazihim, kepada guru-guru mereka. Jadi menyerahkan perkara ilmu itu gitu ya. Artinya bertanya kepada gurunya, apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya perbuat gitu ya. Jadi menyerahkan kepada guru mereka. Wa kanu yasiluna ila maksudihim wa muradihim, dan ada mereka itu sampai ya ila maksudihim, kepada tujuan mereka, wa muradihim, dan keinginan mereka. Karena menyerahkan perkaranya itu ya bertanya kepada gurunya, artinya sharing lah kepada guru gitu ya. Saya ini pantasnya nanti melanjutkan kuliah kemana, jurusan apa gitu ya. Kan sharing, ya bertanya kepada guru. Ini pada zaman awal para saya itu seperti itu. Para pencari ilmu itu menyerahkan perkara kepada guru, bertanya kepada guru gitu ya. Ya, akhirnya mereka itu sampai kepada tujuan, pada keinginan mereka. Itu ya. Wal'an, sedangkan sekarang, nah ini sekarang nih, yakhtaruna bi anfusihim, ya mereka memilih ya diri sendiri itu ya. La yasul maksudahum minal, maka tidak tercapai maksuduhum, apa tujuan mereka, minal ilmi wal fikih, dari mempelajari ilmu dan fikih. Ya. Ya. Kalau dulu menyerahkan itu kepada ustadznya, kepada gurunya, tapi sekarang pilih sendiri, sudah mengabaikan gurunya, tanpa sharing kepada gurunya, tanpa tanya dulu kepada gurunya, yang penting diri sendiri aja. Nah itu banyak yang nggak berhasil. Ya. Lanjut ya. Wa kana yuka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa kana, dan ada yuka dihikayatkan, anna Muhammad bin Ismail, bahwasanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmati kepada Imam Bukhari, Allah ta'ala, siapa Allah ta'ala. Karena pada abi kitabis sholah, ya. Ada Imam Bukhari itu memulai belajar bi kitabis sholah, dengan kitab sholat. Ala Muhammad bin Hasan, kepada Muhammad bin Hasan. Faqala lahu, maka bertanya lahu kepada, maka berkata Muhammad bin Hasan lahu kepada Imam Bukhari, izhab wa ta'alam, berangkatlah dan pelajarilah ilmu hadis, kepada ilmu hadis. Itu perkataan Muhammad bin Hasan kepada Imam Bukhari setelah belajar sholat, ya, tentang kitab sholat. Lamma ro'anna zalika ilma aliyaku bitab'ihi, karena melihat Imam Hasan itu ya, anna zalika ilma, bahwa ilmu itu aliyaku bitab'ihi, lebih cocok dengan tabiatnya Imam Bukhari.
wa talaba ilmu hadis, dan mencari ilmu, belajar ilmu hadis. Fasara fihi, maka jadi ya, fihi dengan belajar ilmu hadis itu qaddaman ala jami' ammatil hadis, menjadi pemuka ala jami' immatil hadis, di atas semua imam-imam hadis ya. Ini awalnya Imam Bukhari itu ya perawi hadis itu ya, Imam Bukhari, timpani Imam Bukhari wa Muslim, belajar Imam Bukhari itu awalnya tentang sholat kepada Muhammad bin Hasan. Tapi Imam Muhammad bin Hasan melihat Imam Syafi'i ini lebih layak ya mempelajari hadis. Sehingga beliau menganjurkan kepada Imam Bukhari untuk mempelajari ilmu hadis. Nyatanya benar, Imam Bukhari menjadi pemuka ya di antara imam-imam hadis. Ya, ya. Ini salah satu contoh ya bahwa guru itu mengetahui ya tabiat anak didiknya ya. Lanjut ya. Wayan bagi litolibil ilmi alla yajlisa qoriban minal ustazi inda sabki bi ghairi daruratin. Wayan bagi, dan sepatasnya litolibil ilmi, bagi pencari ilmu, alla yajlisa qoriban, bahwasanya tidak duduk qoriban, dekat, minal ustazi, dari guru. Inda sabki, ya ketika belajar. Ya. Bi ghairi daruratin, ya dengan tanpa darurat. Ya. Yang dekat-dekat. Ya. Jadi agak jaga jarak. Gitu ya. Jaga jarak. Kalau dulu barangkali belajarnya itu ya lekaran bahasanya ya. Jadi di bawah gitu ya, lekaran, sehingga di sini disuruh jaga jarak. Bal yan bagi ayyakuna bainahu wa bainal ustazi qadral qausi. Bahkan yan bagi seyogianya ayyakuna, bahwasanya ada mencari ilmu itu bainahu, antara pencari ilmu, wa bainal ustazi, dan antara ustaz, qadral qausi, ya seukuran lingkaran busur panah. Kos itu ya, busur panah. Jadi bahasanya tidak memanjang, tapi melingkar seperti lingkaran anak panah. Gitu ya. Itu jaraknya. Jangan terlalu dekat. Wa innahu aqrabu ila ta'zimi, maka sesungguhnya jarak itu ya aqrabu ila ta'zimi, ya lebih dekat kepada pengagungan. Jarak yang telah ditentukan itu ya sekitar lingkaran busur panah, itu lebih dekat kepada takzim ya. Terus ya, wayan bagi, dan seyogianya, sepantasnya li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, ayah tariza anil akhlaqiz zamimah, ya bahwasanya memelihara anil akhlaqiz zamimah, menjauhkan dari akhlak yang tercela. Fa innaha, maka sesungguhnya akhlaquz zamimah itu kilabun ma'nawiyatun, ya dog, anjing secara maknawi. Oke. Ya jadi dikatakan
akhlak yang tercela itu ya seperti anjing, ya secara maknawinya saja. Waqad qala Rasulullah SAW, dan sungguh bersabda siapa Rasulullah SAW, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun. La tadkhulul malaikatu, tidak masuk siapa malaikat, baitan ke rumah, fihi ialah di dalam rumah itu suratun, ada gambar, aw kalbun atau anjing. Itu malaikat tidak masuk kalau ada gambar atau anjing. Ya. Wa inna ma yata'allamul insan wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya karena waktunya sudah sampai yang ditetapkan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.